Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul, sahabat Daihatsu, sahabat Edilim. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol bebas mengenai mobil all new Ayla tipe R ADS CVT tahun 2023. Yang mana mobil ini saat ini adalah mobil generasi terupdate ya, terbaru dari mobil Ayla, yang sudah lama banget tidak melakukan perubahan total. Dan pada hari ini Astra Daihatsu Motor sudah merombak total sehingga mobil ini disebut oleh Astra Daihatsu Motor yaitu all new Ayla tahun 2023, yang mana generasi sebelumnya memang diawali dari all new Terios ya, kedua disusul oleh all new Xenia, dan saat ini baru disusul oleh all new Ayla. Kalau kita lihat dari desain memang lebih futuristik ya, karena memang desainnya ini mengusung konsep DNGA ya, teknologi yang terbaru, yang mana konsep itu lahir dari mobil Rocky ya, dan terus disambung ke mobil all new Xenia, dan hari ini berada di mobil all new Ayla tahun 2023. Kita akan bahas tuntas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari mobil all new Ayla ini. Jadi jangan lupa bagi Anda yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Karena kalau kita lihat dari desain memang mobil all new Ayla ini sudah dirombak total ya, mulai dari eksterior, interior, dan juga fitur-fitur yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. So, tonton terus sampai selesai ya, jangan sampai di skip agar Anda bisa paham dan nantinya bisa memilih dan memilah sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Karena memang dari segi desain sudah tidak diragukan lagi ya, all new Ayla memang ini desainnya sudah dirombak total dan memang lebih futuristik dibanding generasi sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari interior juga ada perubahan juga, bahkan dari mesin mobil ini juga mengusung konsep dari mobil Rocky ya sebelumnya ya. Jadi mobilnya ini dari segi mesin juga sudah digantikan. Seperti halnya di video sebelumnya saya sudah buatkan, memang mobil ini sudah dirombak dari segi mesin ya, menggunakan mesinnya Rocky dengan ada yang 1000 cc dan juga ada yang 1200. Untuk kode mesin kita sudah bahas di video sebelumnya, jadi Anda bisa tonton di video yang pertama. Saya buat video review full mengenai mobil all new Ayla tipe R 1200 CVT tahun 2023. Nah, oke, kita akan bahas mengenai perubahan-perubahan ya dari bagian eksterior depan dulu ya. Karena memang mobil ini paling banyak diminati oleh warga Indonesia ya kan, mulai dari anak muda juga, bagi keluarga muda, bahkan juga untuk orang tua juga ada yang menggunakan mobil ini. Karena memang mobil Ayla ini adalah segmen mobil buat untuk newcomer ya, atau mobil untuk perpindahan dari sepeda motor ke mobil. Jadi ini sangat cocok, atau juga mobil ini sangat cocok bagi Anda yang keluarga muda ya, baru nikah, atau juga yang baru mempunyai anak 1 dan 2, keluarga muda. Ini sangat recommended banget. Kenapa? Karena mobil ini dari segi harga juga ekonomis, dari segi BBM irit pol, bahkan juga dari sell after servisnya juga di sini biaya spare partnya juga murah, tidak menguras kantong kita. Bahkan dari pajak pun juga mobil ini tergolong ekonomis, sehingga recommended banget bagi Anda yang mencari mobil hatchback, mobil 2 baris ya kan, mungil tapi ekonomis, dan ini menjadi pilihan buat Anda yang mencari kebutuhan tersebut ya. Apalagi mungkin Anda mencari mobil yang kecil tapi gesit, irit, bandel, ini bisa menjadi pilihan buat Anda ke depannya. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai harga dulu ya. Untuk varian harga memang terdapat beberapa varian. Untuk harganya
Untuk tipe standar kita ada dimulai dari tipe M ya. Kalau dulu kan ada tipe D plus ya. Sekarang sudah sudah nggak ada. Jadi kita mulai dari tipe M. Untuk tipe M harganya di Rp143.350.000 untuk yang manual ya. Untuk varian yang matic kita mulai dari tipe X ya, sama dengan generasi sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau generasi sebelumnya Ayla D Plus, untuk saat ini di tipe M ya. Oke, kita lanjut lagi ke tipe X. Tipe X ini adalah varian yang standar. Jadi bagi Anda yang mencari mobil standar dengan matic yang paling ekonomis, kita bisa milih di tipe X. Untuk tipe X sendiri manualnya di 156.250, untuk maticnya di 176.250. Dan untuk tipe X ini ada varian ADS dan juga non ADS. Jadi yang standar ya tadi ya. Untuk ADS-nya sendiri manualnya ada di 162.150.000, sedangkan untuk yang CVT yaitu di 193.350. Nah, untuk varian tertinggi seperti halnya di depan Edi ini di tipe R ya, di PR standar kita juga ada di 173.350, sedangkan yang CVT-nya di 193.350. Untuk varian tertinggi yaitu di 1,2 R ADS yaitu manualnya 179.250, sedangkan untuk varian yang CVT di 199.250. Jadi memang mobil dengan mobil LCGC ini masih belum bisa harganya masih di bawah 200 ya, 200 bolong lah. Jadi sangat ekonomis bagi Anda yang mencari mobil ya kan, di sini yang harganya juga tidak menguras kantong. Bahkan mobil ini juga kalau saya pernah bawa ya, Surabaya PP sini itu hanya kita isi 100.000 itu cukup ya. Karena apa? Karena memang irit banget. Apalagi mobil ini kan sudah dilengkapi oleh dual VVT-i ya kan, sehingga mobil ini tidak hanya bertenaga, juga konsumsi BBM-nya juga sangat irit teman-teman. Oke, kita bahas mengenai fitur-fitur eksterior bagian depan ya. Kalau untuk harga tadi sudah kita jelaskan, jadi Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Kita coba lihat dari bagian depan, kita mulai dari atas. Untuk bagian atas Anda bisa lihat ya kan, di sini masih sama dengan generasi sebelumnya ya, tidak ada tambahan-tambahan. Cuman yang membedakan adalah di bagian antenanya ini sudah dipindah ya. Kalau yang generasi sebelumnya ada di bagian atas driver sisi sebelah kanan depan, ini sekarang dipindah ke belakang menggunakan soft pull antena ya. Ini mungkin yang perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu. Berikutnya adalah di bagian kaca film di bagian depan sudah diberikan CPF1 window film. Jadi sudah tidak terlalu panas ya. Dan Anda bisa lihat di sini sudah ada wiper 2. Nah, kita lanjut ke bagian depan ya. Untuk bagian depan sendiri Anda bisa lihat untuk bempernya ya. Nah, ya keren banget. Nah, bedanya mungkin kalau Anda bisa lihat di sini, di yang lama kan itu R Dilac ya, sedangkan ini adalah ADS. Nah, bedanya di sini skidnya ada tambahan skidnya hanya di bagian depan logo ADS, sedangkan generasi sebelumnya skidnya memanjang ke samping ya. Cuman efeknya dari generasi yang sebelumnya adalah dia lebih ceper, lebih ke bawah dibanding yang ADS saat ini ya. Kalau ini kelihatan lebih tinggi dibandingkan generasi New Ayla tahun 2023 ya. Kalau ini all New Ayla, kalau kita lihat dari segi desain bumper bagian depan ini posisinya lebih tinggi karena skidnya di bagian samping tidak ada. Dia hanya di bagian bagian depan aja ya, dengan ada logo ADS. Berikutnya Anda bisa lihat model dari fog lamp ya. Kalau dulu di situ tipe lama menggunakan fog lamp, kalau ini sudah lampu DRL ya. Jadi DRL, jadi diganti ya. Terus lanjut di bagian grill atasnya di sini Anda menggunakan hitam black piano atau hitam glossy, di bagian bawahnya hitam dop. Jadi perpaduan dia tidak menggunakan krum-kruman lagi ya seperti generasi sebelumnya. Jadi kelihatannya lebih elegan aja sih. Terus dari model lampu juga sudah berubah ya. Jadi modelnya sudah menggunakan full LED
ya. Jadi terus ada juga lampu garis di bagian bawah ya. Nah, standing light di bagian bawah sini, jadi kelihatan menjadi lebih futuristik dan juga modelnya lebih keren lah ya. Dia agak sipit-sipit gitu. Dan Anda bisa lihat ya kan di bagian grillnya, nah ada model kayak segitiga-segitiga gitu ya. Jadi kelihatan mobilnya lebih mewah. Jadi kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan generasi sebelumnya memang jauh berbeda ya. Makanya Astra Daihatsu Motor memberikan nama ini adalah All New Ayla tahun 2023 karena memang semua kita rombak ya, mulai dari teknologinya menggunakan DNGA, di bagian dalam menggunakan cockpit style ya, jadi sudah banyak yang dirubah. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian samping, apakah ada yang harus di-upgrade pasca delivery nanti untuk mobil All New Ayla tipe R ADS ini? Mengingat ini adalah fitur yang sudah paling tinggi ya, yang paling lengkap. Sebenarnya ini sudah lengkap banget. Mungkin bagi Anda yang membutuhkan front sensor corner, ini juga bisa Anda tambahkan di bagian depan ya. Tapi kalau tidak membutuhkan, ini juga tidak ngaruh-ngaruh banget. Selanjutnya kita bagian samping ya. Kalau bagian samping Anda bisa lihat, saya pertama kalau lihat dari bagian samping, pertama lihat dari mobil ini adalah, saya pikir mobil ini adalah bukan tipe tertinggi, yaitu mungkin saya bilang tipe X ya. Kenapa? Karena terbiasa melihat all new Ayla ya, yang sebelumnya New Ayla sebelumnya, bahwa biasanya peleknya kan kalau warna satu dagri gini biasanya tipe X, sedangkan untuk tipe yang R biasanya menggunakan tutun ya. Nah, dan ini yang kesan pertama waktu saya pernah melihat mobil ini ya. Tapi ternyata untuk saat ini Astra Daihatsu Motor memberikan satu warna untuk tipe tertingginya, yaitu warna dagri. Oke, kita lihat secara keseluruhan ya dari bagian samping ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari keseluruhan dari bagian samping, nah modelnya seperti ini ya layoutnya. Jadi ada strip bagian ADS di bagian samping. Kita bahas dari bagian atas dulu ya. Untuk spion di sini dia sewarna body. Nah, kekurangannya mungkin belum ada lampu spion seperti halnya generasi sebelumnya ya. Jadi dihilangin. Dan Anda bisa lihat ini sudah diberikan tambahan talang air yang memanjang dan ada logo Ayla di bagian belakang ya. Dan ini sebenarnya dengan generasi sebelumnya tidak ada jauh berbeda untuk talang air ya. Yang berbeda adalah di bagian fitur key-free ya. Di bagian key-free sini di bagian pintu. Jadi Anda kalau buka tutup pintu, biasanya kalau generasi sebelumnya menggunakan remote untuk ngunci, ini tinggal Anda sentuh ya di garis 2 ini. Nah, ini sudah bisa kunci atau buka Anda punya mobil ya. Jadi bisa kunci sama buka menggunakan fitur key-free. Selanjutnya untuk bagian kaca samping memang sudah diberikan kaca film CPF1 window film, jadi sudah lengkap seperti generasi sebelumnya. Lanjut ke bagian kaki-kaki ya. Di bagian kaki-kaki di sini bannya menggunakan JT Radial Campero Eco, yang mana ukuran bannya di sini di 175/65, ringnya 14 82T. Pengereman menggunakan disc brake, sedangkan di belakang menggunakan tromol. Dan di bagian bawah memang kita sudah berikan anti karat ya, jadi sudah aman. Kekurangannya adalah di bagian samping belum ada mudguard ya. Ini bisa Anda tambahkan nanti pasca delivery. Yang berikutnya adalah PR-nya adalah di sini di bagian tempat handle pintu ini Anda nanti bisa tambahkan untuk protektor ya. Itu juga, dan juga di bagian BBM ya, itu juga Anda tambahkan biar lebih safety dan juga lebih lebih aman lah ya dari goresan-goresan. Selebihnya semuanya aman, jadi nggak ada harus tambahkan lagi ya. Oke, kita coba lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping, nah ini sudah untuk spoilernya sudah menyatu dengan bodi ya.
jadi kokoh bagi Anda yang mungkin hobi goes. Dan untuk lampunya ini juga menyamping, jadi modelnya kayak Terios ya, lebih futuristik sih untuk. Dan Anda bisa lihat di bagian spoilernya. Nah, untuk spoilernya saat ini ya modelnya seperti ini. Dan untuk lampu HDML-nya, lampu ini posisinya ada di dalam. Dan ini ada wiper. Untuk layout dari lampunya ya, lampunya masih menggunakan full halogen. Jadi belum ada LED, ada stripping sampingnya, masih buat hiasan aja, nggak ada lampu. Nah, lampunya seperti ini. Mungkin kedepannya kalau diganti yang LED akan menjadi lebih bagus lagi ya. Ada Astra Daihatsu motor dengan CVT, dual VVT-i. Dan ini kelebihannya juga di All New Ayla adalah di bagian buka bagasi belakang ya, yang mana sebelumnya di sini menggunakan tuas di bagian driver untuk buka atau menggunakan kunci manual. Untuk saat ini dia sini sudah seperti halnya mobil yang lain ya, kayak Sigra, Terios dan sebagainya. Ini sudah bisa dibuka dari sini. Jadi sudah beda ya dengan generasi sebelumnya. Jadi ini mungkin tambahan ya yang diberikan oleh Astra Daihatsu motor ya kan, jadi kelihatan menjadi lebih modern. Oke, kita lanjut di bagian lampu bagian kanan. Ini juga ada Ayla R logonya ya, dan mobil ini juga sudah diberikan tambahan Proterra Protection. Di bagian belakang ini juga terdapat kamera belakang, cuman belum ada sensor parkir belakang ya. Jadi Anda bisa nanti tambahkan pasca delivery jika Anda membutuhkan. Jadi memang kekurangannya di sini adalah memang belum terdapat sensor parkir di bagian belakang, tapi sudah diberikan kamera belakang. Nah, memang dari segi kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing lah ya. Tapi selebihnya sih semuanya sudah lengkap ya kan, tinggal nambahkan sensor parkir aja sih ya. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi ya. Nah ini layout bagasinya. Bagasinya ukurannya sama dengan generasi sebelumnya New Ayla ya, dengan New Ayla 2023 dengan All New Ayla tidak ada perubahan. Cuman kalau kita lihat dari interior, yang paling berubah kelihatan adalah di bagian kursi ya. Kursinya di baris kedua ini diberikan kayak headrest, cuman headrestnya ini dia menyatu dengan dia punya tempat duduk ya, jadi menyatu dengan kursi. Tapi ini teksturnya juga empuk sih, buat nyaman buat senderan, buat kepala. Nah, ini teksturnya empuk juga. Dan Anda bisa lihat di sini untuk tempat penyimpanan bagasi cukup luas. Sebenarnya kalau yang luasnya sama ya dengan generasi sebelumnya. Cuman yang membedakan apakah di sini ada perbedaan dengan generasi sebelumnya? Ya ternyata ya sama aja ya. Nah, ini bannya. Kekurangannya bannya masih ban ini ya, ban baja ya, pelek baja ya, masih Volcado. Jadi belum menggunakan full racing ya. Jadi ini juga bisa menjadi PR tambahan kalau Anda membeli mobil All New Ayla tahun 2023. Jadi ban serepnya masih belum racing. Lanjut lagi ke bagian baris depan ya. Baris depan yang membedakan dari generasi sebelumnya All New Ayla ini di tempat duduk kursinya. Jadi kursinya ini dia lebih lebar, terus dia lebih tinggi ya. Jadi kalau untuk orang yang tinggi kayaknya lebih enak ya seperti ini, karena memang desain dari kursi tempat duduknya Ayla ini dari dulu ya itu memang tidak ada headrest. Jadi headrestnya itu langsung menyatu dengan kursi ya. Jadi tidak terpisah seperti halnya mobil-mobil kayak Terios, kayak Xenia ya. Nah ini memang ciri khas dari Ayla dari generasi pertama. Oke, kita lihat lagi untuk bagian hand grip. Hand gripnya ini dia model terbaru ya. Jadi hand gripnya ini langsung modelnya bisa langsung pas dipegang dia akan dilepas akan kembali lagi ke posisi semula seperti ini. Dan hand gripnya memang sudah diberikan ada 2 di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan juga ada 2. Hand grip ada 1 ya kalau untuk sebelah kanan ya, di bagian driver nggak ada. Terus untuk fitur safety-nya kita sudah ada seat belt tripoiler ini di bagian kanan 2 dan juga di bagian kiri juga 2.
Nah, kekurangan di bagian bagasi adalah untuk tutup bagasi atas ya. Kalau yang generasi sebelumnya kan dikasih 2 tingkat ya untuk tipe tertinggi. Untuk di saat ini di sini langsung dijadikan satu. Tapi tracknya masih ada. Jadi bagi Anda mungkin mau dibuat 2 baris lagi, ini sebenarnya masih bisa karena masih ada tempat tracknya untuk naruh. Nah, ini mungkin lebih ke aksesoris nanti ya. Bisa Anda tambahkan pasca delivery. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Nah, baris kedua layoutnya seperti ini ya. Nah, layoutnya semuanya hardcover di sini, dan Anda bisa lihat. Nah, di sini ada armrest ya, juga ada storage kecil, ada untuk handle buka pintu. Nah, di sini ada stripping kayak ada garis lurus ya. Nah, yang ini kayaknya lebih bagus sih. Cuman memang bahannya semuanya hardcover. Di bagian bawah di sini ada cup holder, ada audio, dan ini layout dari dia punya kursi ya di baris kedua. Nah, oke, di baris kedua juga sudah terdapat ada lampu baca ya. Cuman di sini kekurangannya adalah di baris kedua di sini belum ada set pocket ya di belakang kursi si driver sama passenger bagian depan, sehingga nanti Anda bisa tambahkan sendiri pasca delivery, belikan set pocket yang bisa set pocket gendong di bagian belakang ya. Di sini Anda nanti bisa tambahkan. Terus berikutnya adalah kekurangannya di sini memang belum terdapat power outlet ya di baris kedua. Jadi bagi Anda yang mau cas handphone ini masih harus Anda gabung dengan baris pertama ya. Dan ini bisa menjadi kekurangan, dan ini bisa menjadi PR Anda pasca delivery nanti apakah Anda mau tambahkan ataupun tidak. Oke, kalau di sini fitur chill lock sama dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di baris kedua ya, perbedaan di generasi sebelumnya sama all new Ayla ini adalah di bagian headrestnya ini yang menyatu ya. Di body ini yang beda ya. Untuk selebihnya ya tidak ada perbedaan sama sekali ya kan ya, sama selain hand grip yang tadi saya bilang ya. Jadi mirip-mirip lah, nggak terlalu banyak banget kalau dari segi interior ya. Nah, khususnya tadi di baris kedua. Nah, kita coba lihat di baris pertama ya. Baris pertama kita lihat di bagian pintu sama hardcover semua, ada armrest juga, ada storage kecil, ada cup holder ya kan, juga ada audio. Ini juga apa namanya sama lah ya. Dan Anda bisa lihat di sini untuk di dashboard ini sudah berubah total ya. Konsepnya ini sudah menggunakan konsep cockpit style ya. Jadi modelnya kayak mirip-mirip ke Rocky-Rockian seperti itu. Jadi modelnya memang sudah menggunakan cockpit style ya. Jadi kelihatan cockpit style-nya di sini ya di dashboard ya. Oke, dan Anda bisa lihat di bagian kursi memang di sini terlihat lebih besar ya kursinya ya, lebih tinggi sehingga lebih nyaman bagi Anda yang memiliki ketinggi badan ini 165 up lah ya. Ini sangat enak banget. Oke, kita lihat dari kursi, posisi kursi memang hanya bisa buat maju mundur, belum bisa untuk naik turun ya. Dan Anda bisa lihat di bagian bawah sini ini juga tinggal satu ya, hanya buat BBM yang biasanya ada 2 sama buka bagasi, sekarang sudah nggak ada. Dan ini bagian bawahnya Anda bisa lihat yang CVT. Nah, dan terus di tengah sini ya, jadi nggak kelihatan kopong ya, jadi kelihatan berisi karena posisi dikasih seperti ada cup holder box gitu ya di tengahnya seperti ini. Dan Anda bisa lihat kelihatan dashboardnya modern banget ya dibanding generasi sebelumnya. Jadi bagi Anda yang membeli mobil ini 10 tahun ke depan insya Allah sih tidak akan ketinggalan zaman ya dari segi model interiornya. Oke, kita coba bahas dari bagian paling samping ya. Sini ada stripping juga, garis-garis lurus. Ini kisi-kisi AC. Ini juga ada fitur untuk keamanan ya, penyimpanan. Adalah penyimpanan kecil juga, storage. Dan Anda bisa lihat di setirnya juga modelnya palang 3 ya.
sudah ada airbagnya juga. Kekurangannya adalah mungkin belum terdapat steering speed dan juga buat telepon. Untuk model di dalamnya ya, ini menggunakan model double analog dan ada auto trip DSP. Lanjut di bagian head unit sudah touchscreen. Di bawahnya kisi-kisi AC dan di sini ada tombol buat hazard ya. Untuk AC di sini sudah digital, dan untuk bagian start engine posisinya ada di sebelah kiri. Lanjut lagi di bagian bawah, di sini baru ada power outlet ya dengan 12 volt, 120W, dan ada cup holder ada 2. Jadi Anda lebih nyaman sih bawa minuman, bisa taruh di situ. Dan ini dia punya layout dari perpindahan gigi ya. Jadi menggunakan ada R, N, D, S, P ya. Jadi ada tuasnya sini. Terus lanjut lagi ada tambahan kayak ada S-nya gini ya. Nah, di sini juga Anda bisa lihat posisinya di tengah ini ya. Ada hand rem. Ya, ada cup holder. PR-nya adalah mungkin belum terdapat armrest ya di baris si driver ini ya, masih belum ada sih. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri itu ada airbag juga, di bawahnya ada penyimpanan laci, dan Anda bisa lihat di sini. Nah, ya di sini Anda bisa lihat untuk tempat sun visor. Ini juga ada sun visornya, cuman belum terdapat kaca, jadi masih standar ya. Dan untuk lampu untuk spion belakang ini juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, ini mungkin secara interior ya di baris pertama mobil all new Ayla tipe R CVT tahun 2023. Jadi memang kelihatan modern banget. Jadi kalau masuk ke sini nuansanya berbeda banget dengan generasi Ayla yang lama. Jadi kelihatan lebih modern ya. Karena memang mobil ini kan sudah mengusung konsep di NJE ya, dengan cockpit style di bagian interior. Jadi kelihatan beda banget pas Anda duduk di baris pertama. Tapi kalau Anda duduk di baris kedua memang biasa aja ya, karena tidak ada perubahan yang signifikan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di mobil Ayla ini. Oke, kita coba lihat mesinnya ya. Nah, kita buka mesinnya. Nah, sebelum kita buka mesin, ini juga untuk setirnya juga bisa buat untuk dinaik atas ya, atau mau ke bawah atau atas, tapi belum teleskopik ya. Jadi hanya bisa buat naik turun, tapi belum bisa buat maju mundur. Oke, kita lanjut ke bagian mesin sebelum kita finishing. Nah, kita coba lihat dulu ya. Oke, kita sudah buka kap mesinnya ya, dan ini layout dari mobil all new Ayla tipe R CVT 2023. Oke teman-teman, kita langsung coba lihat ya posisinya ya. Nah, jadi Anda bisa lihat. Nah, di sini memang tadi mohon maaf ya, ada kendala ya, ada trouble di gimbal ya tadi ya, ada goyangan sedikit. Dan Anda bisa lihat ya di sini PR-nya bagi Anda yang beli mobil ini Anda bisa tambahkan peredam ya. Jadi masih belum diberikan peredam oleh Astra Daihatsu Motor. Terus berikutnya adalah untuk mesinnya memang beda ya dengan generasi sebelumnya. Nah, mesinnya di sini. Nah, ya kan, untuk perawatannya ya sama dengan generasi sebelumnya. Tinggal Anda cek untuk air radiator, juga untuk posisinya ya. Di sini ini oli buat mesin ya, ini oli mesin. Kalau yang ini kan CVT ya, ABS dan sebagainya. Dan kalau yang ini Anda bisa lihat ini buat untuk air wiper ya. Nah, ini di bawahnya sini ada air radiator, dan di sini Anda bisa juga cek bagian air akinya biar supaya jangan sampai kosong ya, karena nanti mempengaruhi dari massa dari aki mobil Anda.
Dan selebihnya untuk perawatan sebenarnya sama aja dengan generasi sebelumnya, ya tidak susah, gampang banget. Jadi tinggal yang penting Anda selama masa garansi Anda tetap rutin datang ke dealer untuk melakukan pengecekan berkala sampai masa 100.000 km, dan ini juga kan sudah digaransikan ya, mesinnya sampai 100.000 km, dan juga servis jasanya free selama 50.000 atau 4 tahun ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua yang ingin membeli mobil Ayla tahun 2023. Dan kalau Anda nanya Ayla D Plus, Ayla X yang generasi sebelumnya apakah masih ada, ya sudah habis ya. Untuk stok all Jatim kita model lama sudah sold out, jadi sudah tidak bisa kita pesan lagi. Jadi bagi Anda yang ingin membeli mobil baru all new Ayla atau Ayla lama sudah tidak bisa lagi ya. Tetap Anda harus cari yang model terbaru ini, yaitu all new Ayla. Tinggal Anda pilih, sesuaikan dengan budget Anda, mulai dari tipe M, tipe X, dan juga tipe R. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke sosial media Anda. Bagi Anda yang mau konsultasi mobil, silahkan langsung hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami siap membantu Anda di rumah atau bisa langsung konsultasi di dealer kami di Daihatsu Bojonegoro. Terima kasih sahabat Emul, sahabat Edilim, sampai berjumpa di video berikutnya.